Halo teman-teman, kembali bersama saya. Selamat datang di channel YouTube Beda Rumah Ternak, media informasi dunia peternakan. Dari ASF, kita akan belajar bersama mengenai proses repopulasi pasca outbreak. Kita sudah belajar bersama di 3 seri sebelumnya. Yang pertama itu apa itu ASF, kemudian bagaimana kejadiannya di Indonesia, dan bagaimana dampak ASF di negara-negara di Asia. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana penanganan jika lokasi kita terjadi ASF, terjadi outbreak, dan bagaimana proses repopulasinya. Jadi ini mungkin bisa menjadi referensi yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Apa yang kita lakukan saat terjadi outbreak ASF? Yang pertama adalah kecepatan identifikasi, kecepatan deteksi. Itu adalah kunci. Jadi deteksi dini dan tindakan cepat itu memegang peranan apakah ini akan menjadi sumber penularan ke area yang lain. Yang kedua, setelah terdeteksi, monitoring lalu lintas ini apakah bisa kita optimalkan, dan karantina dan pengujian bisa kita lakukan dengan disiplin dan konsisten. Ini PR sebenarnya ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, desinfeksi terhadap truk pengangkut babi. Karena kan kita tidak tahu nih pembeli babi kita itu mobilnya dari kandang mana. Nah, kalau ternyata dia kemarin habis ambil atau panen dari kandang yang ternyata suspek ASF, tidak dilakukan pembersihan, desinfekti, langsung masuk ke kandang kita, ya kandang kita akan berisiko terkena ASF. Makanya sebenarnya pentingnya monitoring lalu lintas itu karena lalu lintas ini, mobil, kendaraan, orang ini bisa menjadi sumber penularan. Nah, kemudian apa yang sebenarnya idealnya dilakukan? Ya harusnya sih ada zona untuk menahan penyebaran secara sistematis. Nah, istilahnya kalau kita bicara zona ini kurang lebih ada 3: zona wabah, zona kontrol, dan zona pengawasan. Nah, zona wabah ini radiusnya kurang lebih 1 kilo. Kemudian zona kontrol itu 3-5 km, sedangkan zona pengawasan itu kurang lebih 10 km. Nah, ini tergantung juga kondisi geografis dan kepadatan babi. Jadi radius ini mungkin tidak paten ya, bisa dikondisikan. Apa yang harus kita lakukan atau kita hindari? Yang pertama, untuk larangan di zona kontrol adalah ya kita harus membatasi akses orang luar yang tidak berkepentingan. Kemudian dilarang menjual atau memindahkan babi keluar zona. Kemudian dilarang menyembelih babi. Artinya ini sebenarnya ini adalah lockdown. Kemudian dilarang menjual bangkai atau produk sampingannya. Kemudian lakukan pengawasan, baik itu lalu lintas pakan, bahan baku, dan transportasi lainnya. Nah, perlakuannya bagaimana untuk bisa mengoptimalkan monitoring ini? Ya, menempatkan titik-titik pemeriksaan atau membuat disinfektan station gitu ya. Jadi
misalkan mobil mau masuk ya harus ada melewati area desinfektan dulu, kemudian ganti pakaian atau alas kaki, kemudian ya hewan liar kita harus kontrol, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian perlakuan penting pada zona wabah. Zona wabah artinya yang 1 km tadi ya radiusnya. Ya ini yang penting karena pembersihan semua babi dan produk dengan seminimal mungkin kontaminasi. Nah, rata-rata kan zona wabah ini apa ya? Mungkin keterbukaan antar peternak juga kurang. Informasinya jadinya juga terlambat. Dan perlakuan masing-masing ini bisa beda-beda. Nah, ini yang menjadi faktor resiko yang berat. Nah, kontaminasi ini dulu pada video yang sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya darah itu menjadi sumber penularan yang paling berat karena loading virusnya di situ banyak. Makanya dilarang menyembelih babi tadi di zona kontrol ya, karena takutnya ketika ada nekropsi bedah bangkai di dalam kandang, darah itu akan kemana-mana, akhirnya mencemari. Kemudian apa, babi mati ya baiknya dikubur atau dibakar. Jadi semuanya yang bersentuhan dengan wabah itu harus segera disingkirkan, dikubur semuanya, ditutup dengan kapur atau kotoran ya biar baunya tidak mengundang hewan. Kemudian kasih desinfektan. Kemudian sebisa mungkin lakukan proses itu dari yang paling parah, jangan sampai kita kebalik, yang masih awas-awas kita masuk dulu ke situ ya, nanti malah menjadi masalah. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah staf yang terlibat harus menerapkan protokol yang ketat, mandi, ganti baju, alas kaki dan lain-lainnya. Kemudian pengendalian vektor, lalat, tikus, parasit yang lain ya, burung atau apapun. Nah, beberapa juga melakukan itu paranet itu biar burung liar atau serangga tidak gampang masuk gitu ya ke area kandang. Ini di zona wabah. Ya idealnya adalah kontaminannya seminimal mungkin segera dibersihkan dan kosongkan. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Desinfeksi. Nah, virus ASF ini adalah virus DNA yang beramplop. Dia mempunyai kompleks struktur yang kuat dan tahan terhadap lingkungan. Nah, untuk bisa desinfektan itu efektif, maka pembersihannya harus baik. Jadi kalau di situ kita ada kotoran, ada debu, ada material organik yang masih menempel, kerja desinfektan itu tidak akan maksimal. Makanya pembersihan ini, cleaning ini penting. Bisa dengan sprayer tekanan tinggi, deterjen, kemudian dilakukan pengeringan dahulu. Baru kemudian proses desinfeksi. Proses desinfeksi pun harus memperhatikan waktu kontak dan dosis yang direkomendasikan. Nah, kalau di luar sana ada rekomendasi untuk melakukan penguapan dengan suhu panas. Nah, kan kembali ke ASF kan suhu 70 derajat 30 menit mati ya, mungkin suhunya mungkin disesuaikan entah berapa, tapi yang bisa menonaktifkan virus ASF ini. Nah, kita juga harus memilih desinfektan yang tepat untuk ASF. Ini
ini ada macam-macam ya, teman-teman bisa konsultasikan ke distributornya yang bagus untuk ASF apa. Jadi teman-teman bisa pilih dan sesuaikan dengan rekomendasi pemakaiannya. Kemudian lakukan desinfeksi itu kemana aja, ke semua bahan fasilitas kandang yang terkontaminasi. Nah, itu dilakukan setelah pembersihan, sekali lagi setelah pembersihan selesai. Nah, setelah semuanya cleaning, pembersihannya selesai, desinfektan dan semuanya selesai, nah kita masuk ke proses repopulasi ya tentunya ya. Nah, ini kembali lagi proses pembersihan yang intensif itu harus dipastikan. Kadang-kadang satu kali tidak cukup, jadi pengalaman di Cina itu bisa sampai 3-4 kali untuk pembersihan, memastikan tidak ada kotoran, feses, debu atau sisa pakan yang tertinggal di dalam kandang yang habis wabah. Nah, ini kan PR-nya cukup berat, kalau tersisa sedikit aja risikonya masih ada. Jadi pembersihan mekanis untuk semua bahan organik itu wajib. Satu, karena memang itu takutnya ada ketempelan virus ASF. Yang kedua, desinfektannya tidak bisa bekerja secara bagus kalau masih ada sisa materi organik. Nah, kemudian apalagi, sekali lagi bakar peralatan yang tidak bisa didesinfeksi atau yang sudah bersinggungan dengan ternak yang kena ASF. Kemudian semprot air ke seluruh permukaan dengan tekanan tinggi, kemudian guyur dengan deterjen untuk melarutkan lemak-lemak gitu ya. Habis itu selesai, dibilas dengan air, biarkan mengering. Nah, setelah itu baru kita masuk dengan desinfektan yang sesuai. Nah, fase akhirnya ini bisa berulang. Nah, kalau di Cina itu ini tergantung dengan pengujian. Jadi setelah fase pembersihan itu mereka ada swab, di swab dulu, sampling di pojok-pojok atau di area-area yang mencurigakan itu di swab, diuji. Nah, kalau masih ada terdeteksi virus, harus dibersihkan ulang. Nah, makanya ini pembersihan intensif ini fasenya bisa tidak cuma 1 atau 2, tergantung evaluasinya. Jadi kalau itu masih ada, ya harus diulangi lagi sampai benar-benar bersih. Nah, itu selesai, kita juga harus membersihkan lingkungan di luar kandang tentunya. Jadi kandang udah ditutup rapat, sudah diuap panas, tutup rapat, kita fokus yang lingkungan luar kandang. Sama, kita harus bersihkan dan didesinfektan dengan betul. Kemudian kalau ada tempat penampungan limbah, bangkai, kotoran, kita juga harus cek, bersihkan juga. Jadi nggak boleh ada tersisa sedikit pun. Kemudian sisa-sisa bahan baku, pakan, tempat makan itu juga harus dibersihkan. Nah, proses-proses ini kan mungkin ada pakaian, ada alat-alat yang dipakai. Nah, itu harus disterilkan, atau kalau tidak ini ya dibakar untuk minimalkan resiko. Selanjutnya adalah bagaimana kita memulai bisnis kembali ya, karena peternak walaupun lagi jatuh kan tetap harus bangkit dong, bisnisnya kan dari situ, dapat uangnya dari situ. Nah, bagaimana caranya untuk bisa bangkit kembali? Nah, proses ini sekali lagi harus lewat pengujian yang detail untuk memastikan patogen tidak terdeteksi lagi. Jadi investasi, kemudian perlakuan dan upayanya memang relatif besar. Kadang-kadang uji lab itu kan mahal ya,
uji PCR apalagi itu satu sampel kalau sekarang ya itu 500.000. Kalau dia mengulang 3 kali ya berarti kan tinggal dikalikan saja berapa kali dia melakukan uji. Memang butuh dana, tapi kan itu worth it ya, artinya untuk tujuannya mengamankan ternak selanjutnya. Nah, kemudian apa? Peran otoritas lokal juga menjadi penting, karena kan yang bisa mengontrol, oh daerah ini wabahnya sudah bisa diatasi, sudah bisa repopulasi lah, itu kan mungkin juga ada peran dari pemerintah, atau kalau enggak ya minimal kelompok ternak di situ saling bertukar pikiran, duduk bersama, ini sudah aman atau ketika lagi ada outbreak ayo segera dibersihkan bareng-bareng, istirahat bareng-bareng, nanti ngisinya bareng-bareng. Jadi kalau di kompleks kan harus begitu, kalau enggak nanti satu ngisi, satu masih ada yang bermasalah, kan yang ngisi ini bisa kena lagi ya, repot nanti. Jadi metode BIC ini adalah analisa untuk memastikan sebuah area peternakan itu sudah bersih atau masih perlu perlakuan cleaning disinfektan yang lebih lanjut. Nah, setelah semuanya taruhlah sudah bersih, sudah siap, hasilnya diuji sudah negatif semua, aman. Nah, kita mulai masuk bibit baru nih. Lah, caranya gimana? Ya, caranya adalah yang paling aman kita investasi sedikit dulu. Jangan langsung masuk populasi banyak. Jadi berat kata mungkin 5-10% dulu dari kapasitas. Nah, kemudian kita juga yang paling penting juga adalah memilih bibit itu dari sumber yang terpercaya. Ya, kalau bisa mereka mempunyai sertifikat kalau ini bebas ASF atau bebas penyakit yang lain gitu ya, jadi lebih aman. Nah, kemudian kita mengatur transportasi keluar masuk kandang itu harus diatur dengan baik. Nah, idealnya kan ini ada fase namanya karantina ya. Jadi proses ini kurang lebih sekitar 2 bulan. Bisa dilakukan, ini anak kandang tidak boleh kemana-mana selama 2 bulan. Sediakan segala sesuatunya kecukupan untuk hidup di dalam kandang selama 60 hari, atau kalau tidak seketat itu ya mungkin lalu lintasnya dibatasi ya. Jadi 60 hari ini kan krusial, jadi jangan sampai karyawan kita ini main ke area yang masih rawan ASF, nanti balik lagi kandangnya jadi bermasalah. Itu intinya begitu ya. Jadi tidak perlu pembatasan, tapi minimal karyawan itu kita edukasi bahwasanya ini lagi pengawasan ketat. Nah, kemudian pakannya juga harus disediakan, bisa sekaligus kalau memang memungkinkan. Kalau enggak ya, kalaupun harus ada keluar masuk, pembersihan dan desinfeksi mobil itu harus bagus ya. Jadi kemudian perlakuan dari hewan yang dimasukkan tadi seperti apa ya. Jadi kan kalau misalkan kapasitas kandang kita itu 1000 ya, kita masuk 100 dulu ya. Dari 100 itu dimasukkan ke area kandang, bisa dilepas bebas atau kita pindahkan per fase ya. Kan ada rumah peta-peta gitu kan ya, kita bisa pindah dari situ ke situ. Selama 2 bulan itu harus babi-babi sentinel ini mencapai semua zona di dalam kandang itu. Jadi kalaupun nanti dia terpapar, nah kita istilahnya ya sudah siap gitu loh. Jadi memang tujuannya kan babi sentinel ini adalah mengetes apakah kandang kita ini sudah aman apa tidak. Nah, kalau sudah seperti itu,
selama fase 2 bulan itu aman dan kita uji PCR atau ELISA-nya juga negatif semua, ya kita bisa asumsikan kandang kita itu bersih. Nah, kalau sudah bersih, kita bisa repopulasi tahap selanjutnya. Jadi intinya 60 hari itu harus clear dulu, aman. Kalaupun ada kasus, ya harus segera dicek apakah itu ASF atau penyakit yang lain. Nah, idealnya memang ada pengujian PCR mingguan atau nanti juga ELISA setelah fase 60 hari. ELISA ini kan nanti akan ambil darahnya, ketahuan antibodi. Kalau antibodi muncul berarti babi kita ada paparan di kandang. Kalau ada PCR positif berarti memang confirm di kandang masih ada virusnya. Nah, ini menjadi penting untuk mengevaluasi kandang kita memang sudah aman atau belum. Nah, sekali lagi setelah fase 60 hari itu aman, hasilnya negatif semua, kita bisa melanjutkan repopulasi sampai fase yang kita harapkan, populasi yang kita harapkan. Tetapi jangan lupakan karena vaksinnya belum ada, monitoring harus ketat, biosecurity harus ketat. Jadi itu proses-proses pasca outbreak sampai kita mau repopulasi. Saya sudah sampaikan ada 18 langkah ya kurang lebih. Ini referensinya ada di sini, Bapak Ibu bisa googling, baca-baca sendiri lagi. Jadi mungkin semuanya tidak bisa applicable di kondisi di Indonesia, tapi minimal kan gambarannya ada ya, jadi bisa dimodifikasi. Intinya pembersihan materi organik harus bagus, setelah itu baru proses desinfeksi. Kalau tidak yakin diulangi lagi 1, 2 kali, 3 kali, kemudian kandang ditutup. Kalau pemerintah Indonesia sarankan 2 bulan, cuman kalau di Cina itu sampai 6 bulan kosong kandang. Setelah itu baru proses memasukkan babi-babi sentinel, diawasi 2 bulan. Kalau 2 bulan oke, baru kita lanjut ke populasi selanjutnya. Jadi prosesnya seperti itu agar semuanya berjalan aman dan repopulasi berjalan dengan sukses. Terima kasih. Lagi silahkan like, share, dan subscribe. Kemudian mampir di Instagram @beda-rt @beda-rumah-ternak, dan juga ke website rumahternak.com untuk mendapatkan informasi-informasi yang lain yang mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.